sini saya ingin menjelaskan tentang transmisi kebijakan moneter di negara Jepang. BOJ atau Bank of Japan adalah bank sentral Jepang yang memegang peran penting dalam menjaga stabilitas keuangan dan ekonomi di negara Jepang. Tugas utama BOJ adalah untuk mempromosikan stabilitas harga dan memastikan kelancaran pembayaran. Sejarah BOJ didirikan pada 10 Oktober 1882 selama era modernisasi Jepang di bawah Kaisar Meiji. Awalnya BOJ adalah bank sentral yang menyediakan kredit untuk perusahaan dan pemerintah. Pada tahun 1884, setelah krisis keuangan, BOJ diberi hak untuk mencetak uang kertas yang sah sebagai mata uang Jepang. Pada 1942, selama Perang Dunia Kedua, BOJ menjadi lembaga publik di bawah kontrol pemerintah. Setelah Perang Dunia Kedua, BOJ diatur untuk menjadi bank sentral yang independen sesuai dengan konstitusi baru di Jepang. Pada 1958, BOJ mengalami restrukturisasi signifikan, memperkenalkan reformasi kebijakan moneter, dan meningkatkan transparansi. BOJ memainkan peran penting dalam mengatasi krisis keuangan Asia dan menjaga stabilitas ekonomi di Jepang. Kini BOJ tetap independen dan bertanggung jawab atas stabilitas harga dan kelancaran sistem keuangan Jepang. Saluran, yaitu saluran suku bunga. Ketika BOJ menurunkan suku bunga, biaya pinjam menjadi lebih murah yang mendorong individu dan perusahaan untuk meminjam lebih banyak. Peningkatan konsumsi dan investasi. Penurunan suku bunga juga membuat tabungan kurang menarik yang akhirnya menaikkan permintaan agregat dan juga pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya yaitu saluran kredit. Kebijakan moneter yang longgar seperti penurunan suku bunga atau pelonggaran kuantitatif meningkatkan kapasitas bank untuk memberikan pinjaman. Bank yang lebih liquid akan lebih mudah memberikan kredit kepada rumah tangga dan perusahaan yang mendorong konsumsi dan investasi. Ketiga, saluran pasar aset. Kebijakan moneter ekspansif dapat meningkatkan harga aset seperti saham dan properti. Peningkatan harga aset ini memperbesar kekayaan rumah tangga dan perusahaan yang mendorong lebih banyak konsumsi dan investasi. Lalu, saluran nilai tukar. Kebijakan moneter yang longgar dapat menyebabkan depresiasi mata uang yen yang meningkatkan daya saing ekspor Jepang di pasar internasional. Hal ini dapat mendorong peningkatan ekspor dan juga pertumbuhan ekonomi. Saluran ekspektasi inflasi dan kebijakan moneter masa depan memainkan peran penting dalam transmisi kebijakan. BOJ menggunakan forward guidance untuk mempengaruhi ekspektasi pasar yang selanjutnya mengubah perilaku konsumsi dan juga investasi individu serta perusahaan. Saluran pasar tenaga kerja. Kebijakan moneter yang longgar dapat meningkatkan permintaan tenaga kerja karena perusahaan lebih cenderung untuk memperkerjakan lebih banyak karyawan dengan biaya pinjaman yang lebih rendah, yang pada gilirannya mendukung pertumbuhan ekonomi. Saluran pendapatan. Perubahan kebijakan moneter dapat mempengaruhi pendapatan rumah tangga, misalnya melalui kenaikan harga aset atau penurunan pembayaran bunga hutang rumah tangga. Hal ini meningkatkan pendapatan yang tersedia untuk konsumsi dan memperkuat perekonomian secara keseluruhan.